Malu aja. Selamat malam buat kita semua. Yang saya hormati dosen pengampu Ibu Esi Emilia MSI, Ibu Risti Rosmiati SGZ MSI, dan Ibu Nila Reswari Haryana SGZ MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Pangan dan Gizi. Di sini kami akan menjelaskan terkait tugas tim Best Project Analisis Ekonomi Program Gizi. Kami dari kelompok 5 dengan beranggotakan yang pertama Anita Oktavia Siburian, yang kedua ada Dwi Aulia Rahmasari, yang ketiga ada Nadia Oktavia Neborhu, yang keempat ada Oktaro Gabe, yang kelima ada Desi Widya Safitri, yang keenam ada Fadia Diva Ramanda Nasution, yang ketujuh ada Novira Aljupani Hasibuan, yang kedelapan ada Salika Fahira, yang kesembilan ada Dina, yang kesepuluh ada Intan Syabina, dan yang terakhir ada Nurul Fajar Hidayanti. Baiklah, slide selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu bagian Cost Effectiveness Analysis ataupun CEA. CEA adalah metode untuk mengukur biaya dan hasil kesehatan dari satu atau lebih intervensi, membandingkan intervensi satu dengan intervensi yang lain atau status quo. Dengan memperkirakan biaya untuk memperoleh unit hasil kesehatan seperti tahun kehidupan yang diperoleh atau kematian yang dicegah. CEA digunakan untuk menilai beberapa alternatif yang tujuannya ataupun output sama dan efektivitas diukur dalam satuan output ataupun jumlah pasien yang sembuh, jumlah tindakan, kematian yang dapat dicegah, atau satuan lainnya. CEA penggunaannya terbatas hanya pada program pelayanan kesehatan. CEA banyak menjelaskan tentang efisiensi produk terhadap manfaat pada kesehatan. Selanjutnya. Selanjutnya yaitu pada CEA unsur keluarannya ataupun outcome-nya belum tentu berbentuk uang namun tergantung dari karakteristik pemrograman yang dijalankan, bisa saja tingkat kesembuhan dan sebagainya. CEA sering digunakan untuk mengukur efisiensi dari macam-macam program dengan tujuan yang sama. Kadang-kadang CEA juga digunakan untuk mengukur efisiensi dari sumber daya ataupun masukan satu atau lebih dari satu program dengan derajat tujuan ataupun hierarchy of objectives. Keuntungan CEA dibanding BCA adalah perhitungan unsur biaya lebih sederhana dan cukup peka sebagai salah satu alat pengambil keputusan. Kerugiannya adalah hasil keluaran yang berupa efek program tidak diperhitungkan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Benefit Cost Analysis. BCA merupakan analisis sistematis perbandingan manfaat dan biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan suatu kegiatan atau proyek. BCA digunakan untuk menilai beberapa alternatif yang tujuannya atau outputnya berbeda atau menentukan apakah suatu rencana program sebaiknya dilaksanakan atau tidak. BCA juga bertujuan untuk memberikan dasar untuk membandingkan suatu proyek, termasuk membandingkan biaya total yang diharapkan dari setiap pemilihan dengan total keuntungan yang diharapkan, untuk mengetahui apakah keuntungan melampaui biaya serta berapa banyaknya. BCA merupakan evaluasi ekonomi yang paling sering digunakan dalam sektor publik. BCA lebih luas dan mampu menginformasikan pertanyaan efisiensi alokatif karena penetapan BCA dapat juga menetapkan nilai relatif terhadap tujuan kesehatan dan non-kesehatan terkait untuk menentukan tujuan, yaitu pencapaian yang sesuai, mengingat penggunaan sumber daya alternatif, dan dengan demikian dapat menentukan program yang berharga. BCA lebih luas dan mampu menginformasikan pertanyaan efisiensi alokatif karena penetapan BCA juga dapat menentukan nilai relatif pada tujuan kesehatan dan kesehatan terkait untuk menentukan tujuan, yaitu pencapaian yang sesuai, mengingat penggunaannya sumber daya alternatif, dan dengan demikian menentukan program mana yang berharga. Pada BCA, unsur keluarannya selalu diukur dengan uang, sehingga pertanyaan yang mendasari dalam melakukan BCA adalah berapa besar uang yang dihasilkan dari sejumlah investasi yang dibuat. Selanjutnya DALI. DALI singkatan dari Disability Adjusted Life Years, merupakan ukuran kesenjangan kesehatan yang mengkombinasikan waktu yang hilang karena kematian prematur dan kondisi non-fatal. DALI mencerminkan kesenjangan antara status kesehatan aktual dan situasi normatif.
Dali mengukur kuantitas beban penyakit, cedera, dan faktor risiko. Dengan kata lain, Dali mengukur kesenjangan antara status kesehatan aktual seseorang dengan situasi idealnya, yaitu hidup dengan standar umur harapan dalam kesehatan yang sempurna. 1 Dali berarti 1 tahun kehilangan hidup sehat yang disebabkan oleh penyakit. Semakin tinggi nilai Dali, semakin besar beban penyakitnya. Kemudian kali atau quality adjusted life years adalah suatu hasil yang diharapkan dari suatu intervensi kesehatan yang terkait erat dengan besaran kualitas hidup. Kali didasarkan pada keyakinan bahwa intervensi kesehatan dapat meningkatkan kuantitas hidup ataupun kualitas hidup. Kali diperoleh dari perkalian antara nilai utilitas dan nilai time preference, di mana nilai utilitas menggambarkan nilai pasien terhadap kualitas hidupnya saat itu. Penilaian yang dilakukan secara subjektif oleh pasien didasarkan pada berbagai atribut kualitas hidup yang terkait dengan kesehatan, sementara time preference menggambarkan perkiraan pertambahan usia dalam tahun yang diperoleh karena pengobatan yang diterima. Terkait perhitungan, adjusted pada kali ialah penyesuaian pertambahan usia yang akan diperoleh dengan utilitas. Dengan penyesuaian diperoleh jumlah tahun pertambahan usia dalam kondisi sehat penuh. Nilai utilitas berkisar dari 1, yaitu hidup dalam keadaan sehat sempurna, sampai 0 dalam keadaan mati. Selanjutnya ada soal nomor 1 dari kasus 1, yaitu jika kita melakukan cost effectiveness analysis atau CEA, tabel di atas sekarang tahun 2024, dan apabila diasumsikan bahwa intervensi yang sedang dievaluasi dan alternatifnya menghasilkan jenis manfaat yang sama yang diukur dengan cara yang sama di seluruh alternatif dengan tingkat bunga 4%. Manakah alternatif program yang dipilih dalam rangka mengurangi kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat AGB? Jawabannya yaitu menggunakan rumus present value cost dengan biaya per tahun atau triliun rupiah kali 1/1 tambah suku bunga persen dan jarak tahun. Lalu menghasilkan pada tabel jenis intervensi fortifikasi Raskin dengan biaya 1,53 triliun rupiah menghasilkan 1,12. Lalu dengan fortifikasi terigu dengan biaya 0,14 menghasilkan 0,09. Selanjutnya taburia dengan biaya 0,2 menghasilkan 0,11. Suplementasi dengan biaya 0,05 dengan menghasilkan 0,03. Berdasarkan rumus present value cost dapat disimpulkan bahwa program alternatif yang dipilih dengan biaya yang paling kecil adalah suplementasi. Suplementasi memiliki rasio biaya efektivitas terendah sebesar 0,03, baik dalam hal penurunan prevalensi maupun dalam mengurangi kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat AGB. Yang berikutnya, nomor 2, jika kita melakukan benefit cost analysis tabel di atas sekarang atau tahun 2024 dan dengan tingkat bunga 4%, manakah alternatif program yang dipilih dalam rangka mengurangi kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat AGB? Baiklah, pertama-tama untuk menghitungnya, kita akan melakukan perhitungan present value untuk menyamakan tahunnya, yaitu menjadi tahun 2024 dengan rumus present value adalah F/1 tambah R pangkat N. Di mana setelah dihitung didapatkan biaya per tahun fortifikasi Raskin yaitu 1,12 triliun rupiah, untuk fortifikasi terigu 0,09 triliun rupiah, untuk taburia 0,11 triliun rupiah, dan untuk suplementasi tablet besi atau remaja 0,03 triliun rupiah. Untuk kerugian ekonomi per tahun untuk fortifikasi Raskin sebesar 45,28 triliun rupiah, untuk fortifikasi terigu 38,70 triliun, yang ketiga untuk taburia sebesar 3,05 triliun, untuk
suplementasi tablet besi sebesar 1,05 triliun. Untuk penurunan prevalensi fortifikasi raskin sebesar 9,79, untuk fortifikasi terigu 25,60, untuk taburia 20,88, dan untuk suplementasi tablet besi 6,41. Untuk kerugian ekonomi terkoreksi prevalensi untuk fortifikasi raskin sebesar 6,06 triliun rupiah, fortifikasi terigu sebesar 15,86 triliun rupiah, taburia balita sebesar 1,15 triliun rupiah, dan suplementasi tablet besi 0,12 triliun rupiah. Selanjutnya untuk mencari benefit, rumusnya kerugian ekonomi per tahun dalam triliun rupiah dikurangi dengan kerugian ekonomi terkoreksi prevalensi dalam triliun rupiah. Sehingga didapatkan fortifikasi raskin sebesar 39,22, fortifikasi terigu sebesar 22,84, taburia balita sebesar 1,9, suplementasi tablet besi sebesar 0,93. Kemudian untuk mencari rasio, rumusnya benefit dibagi biaya per tahun dalam triliun rupiah, sehingga didapatkan untuk fortifikasi raskin sebesar 35,02, fortifikasi terigu sebesar 253,8, taburia balita sebesar 17,27, dan suplementasi tablet besi sebesar 31. Hasil perhitungan benefit cost analysis CA di atas menunjukkan bahwa alternatif program yang dipilih dalam rangka mengurangi kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat AGB adalah program fortifikasi terigu dengan nilai rasio lebih besar dari 1, di mana program diterima dan memiliki rasio terbesar yaitu 253,8. Selanjutnya adalah nomor ketiga, di mana seorang pria telah didiagnosis menderita dan perkiraan 2 tahun tanpa perawatan apapun. Tahun pertama kesehatannya penuh, tetapi tahun kedua kesehatannya hanya sepertiga kesehatan penuh. Akibatnya kalinya adalah 1,0 dikali 1 ditambah 0,3 dikali 1 sama dengan 1,3 tahun. Alternatif lain, misalkan dia dapat sepenuhnya disembuhkan dengan perawatan dan harapan hidup yang tersisa akan menjadi 10 tahun dengan kesehatan penuh. Dalam hal ini, kalinya adalah 1,0 dikali 10 sama dengan 10. Perbedaan kalis yang terjadi karena dilakukan pengobatan adalah delta kali sama dengan 8,7 sama dengan 10 dikurang 1,3. Perawatan ini menambahkan 8,7 kali ke kehidupan orang tersebut. Jika semua biaya tersebut pengobatan adalah $60.000, cost effectiveness ratio atau CER untuk perawatan adalah sebesar 60.000 dibagi 8,7. Ialah diperoleh hasil 6.897. Kesimpulannya, biaya pengobatan orang tersebut 6.897 per Kelly tambahan. Apakah penjelasan pada kasus tersebut sudah sesuai dengan konsep Kelly? Untuk konsep Kelly itu sendiri, Kelly merupakan quality adjust life years, di mana umumnya digunakan dalam usaha untuk memperbaiki harapan hidup seseorang berdasarkan tingkat kualitas hidup mereka, di mana kualitas hidup tersebut berhubungan dengan kesehatan yang diprediksi akan dialami mereka sepanjang hidup seorang tersebut. Kali yang dijalankan dalam 1 tahun sama dengan 1 dikali Q, di mana Q-nya itu tidak kurang dari sama dengan 1. Dengan keterangan Q-nya ialah bobot kualitas hidup terkait kesehatannya pada tahun kehidupan yang terjadi. Selanjutnya yaitu pembahasan kasus. Diketahui harapan hidup tanpa perawatan 2 tahun atau 1 tahun kesehatan penuh atau Q sama dengan 1 dan 1 tahun dengan sepertiga kesehatan penuh, yaitu Q dihasilkan 0,3. Harapan hidup dengan perawatan 10 tahun Q sama dengan 1, biaya perawatan $60.000. Tanpa perawatan kali sama dengan 1 kali Q sama dengan 1 kali 1 ditambah 0,3 dikali 1 yang dihasilkan kali sama dengan 1,3.
dengan perawatan kali sama dengan 1 kali 10 sama dengan 10. Selanjutnya, delta Kelly sama dengan Kelly dengan perawatan dikurang Kelly tanpa perawatan. Delta Kelly sama dengan 10 dikurang 1,3 sama dengan 8,7. Jadi, Kelly tambahan yang dapat diperoleh jika mendapatkan perawatan adalah 8,7 Kelly. Selanjutnya ada CER. Biaya CER dapat diketahui dari biaya pengobatan dibagi dengan delta Kelly. CER sama dengan 60.000 US dollar dibagi 8,7, maka dihasilkan sebesar 6.897 US dollar. Biaya pengobatan pasien adalah 6.897 US dollar per Kelly tambahannya. Kesimpulannya, kasus ini sudah sesuai dengan konsep Kelly. Adapun ini adalah kurva utility dari konsep tersebut, dan kurva ini sudah sesuai dengan konsep Kelly. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian yang dapat kami presentasikan. Apabila ada kesalahan dari tulisan maupun kata kami meminta maaf sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.